إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar kita menjadi hamba yang beruntung di dunia sampai di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah sampai hari ini Allah takdirkan kita bergabung berjamaah bersama orang-orang baik. Alhamdulillah, hari ini telinga kita masih bisa digunakan untuk mendengarkan azan. Azan pun terasa indah di telinga kita. Alhamdulillah, kaki kita adalah kaki yang mau diajak menuju kebaikan, menuju rumah-rumah Allah untuk memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Alhamdulillah, di Ramadan kali ini kita termasuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, mata kita hari-hari Ramadan masih mampu untuk membaca Al-Quran, untuk melihat mushaf Al-Quran. Alhamdulillah, harta yang Allah titipkan kepada kita masih kita gunakan dalam kebaikan untuk infak, wakaf, sedekah. Kita hanya perlu untuk melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian agar menjadikan kita semakin istiqamah di dalam kebaikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Baginda Nabi bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Allah mempekerjakan hamba tersebut. Tentu sahabat Rasul terheran-heran, bagaimana bisa Allah mempekerjakan hambanya? Lalu sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimanakah caranya Allah mempekerjakan hamba itu? Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan jadikan dia beramal saleh. Allah akan mampukan dia beramal saleh sebelum datangnya kematian kepada dia. Maka alhamdulillah, kalau hari ini kita dikaruniakan kesehatan, Allah karuniakan kita umur panjang. Bukan hanya itu, umur panjang kita semuanya kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita ini hari ini perlu membiasakan kebaikan. Tidak boleh bosan dalam kebaikan. Termasuk rukun khutbah setiap Jumat adalah wasiat takwa. Ayat yang dibacakan
oleh ulama-ulama seluruh dunia ketika hari Jumat adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tidak ada wasiat takwa, khutbah Jumatnya tidak sah. Ayat yang dibacakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian semuanya mati kecuali dalam keadaan Islam. Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Beliau menyampaikan hafidhu alal Islam, jagalah keislaman kalian, jagalah keislaman kalian ketika kalian dalam keadaan sehat, ketika kalian dalam keadaan damai. Ketika sehat jaga Islamnya. Maksudnya jaga Islam, jaga syariat Islam yang telah Allah fardukan kepada kita. Salat fardu jangan ditinggal, ibadah-ibadah jangan ditinggal. Lalu beliau meneruskan, kata beliau, orang-orang yang terkenal dermawan itu bukan langsung dermawan, tapi orang yang terkenal dermawan itu pastilah dia telah membiasakan kedermawanannya. Orang yang dermawan itu pasti latihan, kata Imam Ibnu Katsir. Tidak mungkin orang dermawan tiba-tiba, pasti latihan. Lalu beliau menutup perkataannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau sampaikan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang ketika masa hidupnya membiasakan satu urusan, satu perkara, satu amalan, maka meninggalnya tidak jauh dari kebiasaannya. Barang siapa di masa hidupnya membiasakan sesuatu amalan, meninggalnya tidak jauh dari kebiasaannya. Orang yang terbiasa salat, meninggalnya tidak jauh dari tempat sujudnya. Orang yang rajin baca Quran, meninggalnya insya Allah tidak jauh dari Qurannya. Orang yang terbiasa zikir, tidak jauh dari zikirnya. Orang yang biasa berinfak, tidak jauh dari kebiasaannya. Begitu pula orang yang punya kebiasaan buruk, meninggalnya dikhawatirkan tidak jauh dari kebiasaan buruknya. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Siapa yang mati dalam keadaan bagaimanapun, dibangkitkan dalam keadaan begitu pula. Maka beliau mengatakan fa'yadan billah an yamuta bi khilafi dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah dari meninggal yang tidak baik. Maka Ramadan kali ini menjadi momen yang sangat luar biasa untuk kita. Jalan kebaikan dibuka lebar. Yang biasa nggak kelihatan di masjid, yang biasanya merasa berat untuk sholat, Ramadan Allah berikan bukti nyatanya yang nggak biasa sholat sekalipun mampu sholat 23 rakaat, mampu sholat 11 rakaat. Yang tidak punya kebiasaan puasa di bulan Ramadan, Allah mampukan puasa sebulan penuh. Yang tidak terbiasa baca Quran, Ramadan Allah mampukan untuk baca Quran. Ada yang khatam sekali, khatam 2 kali, khatam 3 kali. Kalau kebiasaan ulama dulu, Imam Asy-Syafi'i selama Ramadan khatam 60 kali. Maka tugas kita adalah mengistiqomahkan kebaikan. Tugas kita mengistiqomahkan kebaikan. Karena orang itu selama dia masih hidup hari ini, meskipun dia dipuji akan kebaikannya, masih sangat mungkin besoknya dia juga dicela orang karena keburukannya. Selama orang masih hidup, meskipun hari ini dicela karena keburukannya banyak,
masih sangat mungkin besok-besok dapat hidayah, kemudian menjadi orang yang paling baik. Tugas kita mohon hidayah kepada Allah. Setelah memohon hidayah, istiqomahkan diri kita, paksa diri kita untuk berbuat baik, paksa diri kita untuk senantiasa berkumpul dengan orang-orang baik, lalu kemudian kita sama-sama baik mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya wafatnya husnul khatimah, pada akhirnya semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة